Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Indonesia, Video Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat sore, Sobat Sehat. Bertemu lagi dengan saya, Uda Ramantio, kali ini dalam program Siaran Sehat. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk Sobat Sehat yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Kesehatan maupun di radiokesehatan.kemkes.go.id maupun yang menyaksikan secara langsung melalui Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI dan juga yang menyaksikan tayangan ulangnya melalui YouTube Kementerian Kesehatan. Baik, Sobat Sehat, belakangan ini kan kita sering mendengar ya ungkapan kena mental yang beredar di media sosial. Ini sebenarnya menggambarkan seseorang yang sedang mengalami tekanan psikologis atau emosional. Tapi di balik candaan ini ternyata ada keadaan serius yang seringkali terabaikan. Karena saat seseorang merasa terjebak dalam pikiran negatif dan beban hidup yang tak tertahankan, munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup bisa menjadi kenyataan yang sangat nyata. Namun kita semua perlu mengingatkan diri dan orang-orang di sekitar kita bahwa bunuh diri itu bukanlah solusi. Justru itu adalah tanda bahwa orang tersebut butuh bantuan dan dukungan. Dan kita akan bahas mengenai kena mental bunuh diri bukan solusi. Dalam siaran sehat kali ini bersama dengan narasumber kita yang merupakan dokter spesialis kedokteran kejiwaan dari Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa, Dr. Marzuki Mahdi Bogor, yaitu dengan Dr. Lahargo Kembaren. Halo, selamat sore Dr. Lahargo. Selamat sore Mas Audi, selamat sore Sobat Sehat, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Bagaimana kabar dok hari ini dok? Kabarnya luar biasa, baik. Baru selesai poliklinik ini, lumayan juga pasien dan sesuai topik kita hari ini, wah udah mulai banyak juga ya orang-orang yang putus asa dan memilih ingin mengakhiri hidupnya. Tetapi beruntungnya mereka datang ke fasilitas kesehatan untuk berkonsultasi dan mendapatkan pertolongan, Mas Audi. Nah, itulah yang akan nanti kita bahas ya, Dok ya, dalam talk show kita kali ini. Dan untuk Sobat Sehat ingin bertanya langsung kepada Dokter Hargo, bisa langsung aja bertanya melalui live Instagram, tulis di kolom komentar, ataupun di WhatsApp nomor 082136362018. Nah, Dokter Lahargo, ini kita membicarakan topik yang sebenarnya sangat menarik, tapi juga sangat miris ya, mengenai bunuh diri ya, karena tekanan psikologis. Sebenarnya apa aja nih faktor resiko yang dapat meningkatkan seseorang untuk punya pikiran melakukan bunuh diri? Iya, jadi orang melakukan tindakan ingin mengakhiri hidup atau yang kita kenal dengan bunuh diri atau suicide, sebenarnya mereka tidak ingin untuk mati, tetapi mereka ingin mengakhiri penderitaan hidup mereka. Sayangnya, mereka nggak punya alternatif, mereka nggak punya opsi untuk kemudian mengakhiri penderitaan itu. Nah, ada beberapa resiko yang kemudian memungkinkan seseorang untuk melakukan perilaku bunuh diri. Yang pertama, kalau memang ada suatu gangguan kejiwaan, yaitu adanya depresi, gangguan jiwa lain seperti bipolar, psikotik, skizofrenia, ataupun gangguan kecanduan atau adiksi, baik itu adiksi zat ataupun sekarang ini yang kita kenal sebagai adiksi perilaku, ketergantungan terhadap judi online, pornografi, games online, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan orang-orang yang punya faktor resiko yang paling besar. Kemudian juga faktor resiko yang lain adalah kalau dia mengalami kondisi penyakit tertentu, gangguan kesehatan fisik, yang sifatnya kronis, ada rasa nyeri yang berkepanjangan, itu juga meningkatkan resiko. Dan kita lihat juga dari riwayat dalam anggota keluarga. Kalau memang ada anggota keluarga yang punya riwayat mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri juga, maka orang ini pun punya resiko untuk kemudian melakukan tindakan yang sama. Dan yang berikutnya adalah kalau seseorang itu mengalami peristiwa traumatis dalam kehidupannya, baik peristiwa traumatis yang besar ataupun peristiwa traumatis yang kecil tapi berkelanjutan terus-menerus sehingga semakin bertumpuk dan itu kemudian mengakibatkan penderitaan secara mental emosional bagi yang bersangkutan, sudah mulai mengganggu relasi, mengganggu produktivitas dan fungsinya, sehingga kemudian muncullah pikiran ingin segera mengakhiri hidupnya. Ya, hal-hal yang seperti ini yang menjadi faktor resiko seseorang kemudian untuk melakukan bunuh diri. Mas Audi.
Oke, baik. Nah, bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda awal baik secara verbal maupun perilaku dari seseorang yang mungkin memiliki pikiran untuk bunuh diri nih, Dok? Ya, jadi setiap kali ada pikiran, perilaku, sikap, ataupun tulisan bahwa orang ini ingin mengakhiri hidupnya, harus dianggap sebagai hal yang serius sampai kita bisa membuktikan sebaliknya. Nah, beberapa tanda-tanda yang perlu kita kenali, misalnya dia berbicara, aduh kayaknya pengen mati aja deh, atau langsung ya jelas gitu bahwa aku pengen bunuh diri. Atau dia berbicara tentang perasaan kosong, hampa. Nah, ini juga menjadi suatu ancaman global ya saat ini. WHO sudah menyatakan tuh, ancaman global di masa kini adalah loneliness atau kesepian. Nah, ini juga bisa memicu orang kemudian untuk mengakhiri hidupnya. Atau dia sudah kayak bikin planning ya, rencana untuk melakukan bunuh diri ini dengan membeli peralatan seperti tali, senjata, alat, atau obat-obatan dalam jumlah yang banyak. Nah, ini juga merupakan tanda-tandanya. Atau dia cerita bahwa, aduh aku kok kayaknya merasa bersalah, merasa sangat malu, merasa tidak berguna, merasa terjebak, tidak punya jalan keluar, ada rasa sakit yang berkepanjangan, kemudian dia bilang aku sudah menjadi beban yang berat bagi orang lain, ada penggunaan minuman keras, narkoba yang semakin sering, mulai menarik diri dari keluarga dan teman-teman, tidur dan makannya polanya udah mulai terganggu, dan semakin sering berbicara tentang kematian, mood yang semakin lama semakin down, tidak semangat, menuliskan surat wasiat misalnya, membagikan barang-barang pemiliknya ke orang-orang lain, atau menuliskan kata-kata yang punya tendensi tentang kematian atau bunuh diri di media sosial. Itu merupakan tanda dan gejala yang harus kita anggap serius sampai kita bisa membuktikan sebaliknya, Mas Audi. Oke, baik ya. Jadi itu tanda-tanda yang bisa kita kenali ya dari orang sekitar atau bahkan dari diri sendiri, Dok. Misalkan dia sendiri ini Betul. punya perilaku yang seperti yang tadi dokter jelaskan ya, pola tidur makannya ini mulai berantakan, menarik diri, tiba-tiba suka ngomongin soal kematian gitu kan, ini mungkin udah menjadi indikasi yang cukup beresiko ya untuk mengarah ke arah bunuh diri. Nah, jika menemui orang yang seperti ini, Dok, lantas apa yang harus kita lakukan? Yes, penting sekali kita punya perhatian dan empati ya kepada orang-orang sekeliling kita. Jadi kita harus mulai memperhatikan ya sahabat, teman, rekan sekerja kita kalau mereka punya perubahan atau menunjukkan perubahan sikap, perilaku, perasaan ataupun performance yang menurun, kita harus mulai berkomunikasi, menanyakan kepada mereka, "Hey, are you okay? Kamu baik-baik aja?" Nah, kalau dia menjawabnya, iya gue nggak apa-apa kok gitu ya, tanyakan sekali lagi. Are you sure? Are you okay? Yakin kamu baik-baik aja. Kok aku lihat kamu agak murung. Kok aku lihat tadi kamu beberapa kali gelisah, gitu ya. Sampaikan pertama kali kepedulian kita. Kemudian kita validasi perasaannya. Kalau memang dia punya perasaan yang sedih, agak cemas, khawatir, atau takut, kita validasi. Iya, gue lihat lu kayaknya lagi sedih ya, kayak nggak semangat ya dalam hidupnya, misalnya. Nah, itu kita validasi. Kemudian langkah kedua adalah ventilasi. Ketika dia mulai bercerita tentang apa yang sedang dia rasakan, konflik masalah yang sedang dihadapi, biarkan dia bercerita dengan nyaman, dengan kita menjadi pendengar yang aktif, dengan menatap matanya, mendengarkan apa yang menjadi keluhannya, mengulang apa yang kemudian disampaikannya, menunjukkan bahwa kita memperhatikan dia. Karena ketika seseorang itu bercerita dan ada yang mendengarkan dengan perhatian, itu sudah suatu bentuk ventilasi yang sangat baik. Yang Hmm. ketiga adalah melatih, mengajarkan mereka untuk meregulasi emosinya. Ajak misalnya hangout, kemudian berolahraga bersama, atau melatih beberapa teknik manajemen stres agar pikiran perasaannya bisa jauh lebih nyaman. Dan yang terakhir, kalau itu semua sudah dilakukan, belum menunjukkan perubahan, ajak mereka untuk konsultasi ke profesional kesehatan jiwa. Ada psikiater, ada psikolog, ada perawat jiwa, ada pekerja sosial, ada juga
konselor yang punya kemampuan untuk menolong dan membantu orang yang punya tendensi, ide, dan perilaku untuk bunuh diri. Mas Audi. Nah, tadi dokter sudah menjelaskan bagaimana apa yang harus kita lakukan jika kita menemui seseorang di sekitar kita yang berpikir untuk bunuh diri. Nah, kemudian di zaman digital seperti sekarang nih, Dok ya, di mana kita sudah sebagian besar memiliki media sosial dan bermain dengan media sosial apapun itu jenisnya, Dok. Nah, media sosial ini sebenarnya seberapa besar perannya, Dok, dalam mempengaruhi kesehatan jiwa tidak hanya untuk anak muda tetapi untuk semuanya kalangan dewasa karena saya rasa media sosialnya cukup beresiko ya untuk siapapun ya dok ya. Ya, benar banget Mas Audi. Jadi media sosial itu udah menjadi bagian kehidupan kita ya, apalagi sekarang ini generasi Z atau Gen Z dan juga anak-anak generasi Alpha nih yang masih muda-muda, mereka semua adalah penduduk asli dunia digital gitu ya. Dan memang terhubung dengan media sosial itu membuat ada resiko juga ya terhadap kesehatan jiwa. Satu fenomena yang kita kenal misalnya FOMO, fear of missing out gitu ya, takut banget ketinggalan update berita-berita terbaru. Nah, membuat kita tuh attach banget ya dengan media sosial, dengan internet, dan itu sering sekali akan memberikan kelelahan ya di saraf-saraf otak kita dan berujung tuh pada gangguan mental emosional. Atau FOPO, fear of other people's opinion. Jadi grogi, takut gitu ya kalau mau ngomong sesuatu, mau menyampaikan sesuatu tuh kira-kira nih dianggap awkward, aneh gitu nggak ya kalau saya ngomong dan bersikap seperti ini. Itu pengaruh media sosial juga sangat besar. Belum lagi media sosial ini kan di era media sosial ini kita mengalami yang namanya tsunami informasi. Banyak banget informasi-informasi yang sebenarnya nggak perlu, nggak penting, nggak bermanfaat untuk kita. Tapi kita scrolling-scrolling, baca gitu ya, lihat, tonton, dan itu cukup melelahkan. Kurangnya aktivitas non-digital membuat juga kita jadinya semakin attach nih dengan media sosial. Dan nggak jarang berita-berita dari media sosial itu adalah berita-berita yang berbahaya, menakutkan, mengancam, bisa men-trigger ya kecemasan, kesedihan kita, kekhawatiran kita. Jadi harus bijaklah menggunakan media sosial, Mas Audi. Iya betul sekali. Jadi memang media sosial itu di samping ada sisi positifnya tentu ada sisi negatifnya dok ya. Dan saya baru tahu ada istilah FOPO, fear of other Iya, opinion. others people of. Iya, iya, iya. Oh, saya baru tahu itu ya. Nah, eh, kembali ke pertanyaan sebelumnya dok ya tadi untuk apa yang harus kita lakukan untuk saat kita menemui orang yang berpikir untuk bunuh diri baik yang di media sosial maupun secara langsung. Dok, itu tuh mendengarkan atau berbicara dengan orang yang seperti punya ya masalah dalam kesehatan mental itu bagi pendengarnya sendiri itu sebenarnya cukup melelahkan dok dan itu menguras banyak sekali energi. Nah, bagaimana dok kita bisa pertama ya nggak kena mental juga dari cerita orang gitu kan? Dan bagaimana kita bisa apa ya memberikan apa yang dia butuhkan terkait misalkan dari ceritanya, apakah dia pengen didengar aja atau mungkin dia mau solusi seperti itu dok? Iya, jadi kalau kita menemukan orang yang kita lihat ya mengalami stres atau luka psikologis atau ada tadi ide-ide ingin mengakhiri hidup atau bunuh diri, maka kita melakukan yang namanya kita sebut psychological first aid atau sekarang ini di Indonesia namanya pertolongan pertama pada luka psikologis gitu ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah look. Lihat dulu, kita perhatikan ada perubahan sikap, perilaku nggak dari yang bersangkutan gitu ya, ataupun ada performance yang menurun nggak, ada hal-hal yang nggak biasa yang dia kerjakan dan lakukan selama ini. Nah, setelah kita memperhatikan, mengamati atau look tadi, kemudian lanjut dengan listen, mendengarkan. Nah, mendengarkan itu ya tidak harus menjadi seorang ahli ya untuk bisa jadi pendengar yang baik. Cukup jadi diri kita sendiri aja, tapi kita belajar gimana sih mendengar yang baik dengan melihat matanya, badan kita maju ke depan, memperhatikan apa yang dia sampaikan, mengulang yang diucapkan, menunjukkan bahwa kita memberikan perhatian. Nah, baru langkah yang ketiga adalah link.
menghubungkan dia dengan bantuan ataupun pertolongan yang dia perlukan. Kayaknya menurut gua lu harus konsul deh ke profesional. Yuk, datang yuk ke ini prakteknya dokter si Anu. Ada nih di sini, orangnya gini 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 gini. Atau lu bisa lihat nih di YouTube atau di media sosialnya ada podcast-podcast tentang mental health biar lu bisa lebih tahu tentang kondisi yang lagi lu alami misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu menurut saya kemudian bisa dilakukan oleh siapapun ya gitu. Nah, hal-hal inilah yang bisa kita berikan gitu ya. Nah, setelah itu sesuai dengan kapasitas dan kompetensi kita kita melakukannya dan biarkan kemudian profesional yang akan memberikan penanganan lanjutannya. Jadi, psychological first aid atau pertolongan pertama pada luka psikologis itu hal yang memang perlu kita kuasai nih sebagai orang awam ataupun masyarakat umum, Mas Audi. Oke, baik. Nah, untuk tadi ya, pertolongan pertama psikologis itu ya salah satunya adalah mengajak ke tenaga kesehatan ya, tenaga profesional ya. Tapi mungkin orang masih bingung, Dok. Sebaiknya saya ke psikiater atau ke psikolog? Ya, datang ke siapapun duluan tidak masalah. Yang penting kita segera mengakses tenaga profesional kesehatan jiwa. Karena baik psikiater ataupun psikolog, perawat jiwa, itu kita berkolaborasi dan berjalan dengan sinergis. Kalau memang ada hal-hal yang di luar kompetensi kita, maka kita akan melakukan rujukan untuk penanganan yang lebih dimiliki oleh profesi yang lainnya tentunya. Kalau datang ke psikiater, dia dapat assessment, pemeriksaan, diagnosis, terapinya berupa obat-obatan, dan juga ada psikoterapi, terapi stimulasi modulasi seperti TMS ataupun neurofeedback, dan rehabilitasi misalnya. Kalau datang ke psikolog, jelas akan mendapatkan assessment psikologi dan berbagai terapi psikologi. Datang ke perawat jiwa akan mendapatkan berbagai terapi-terapi keperawatan untuk jiwa ya sehingga kondisi mentalnya pun bisa kembali pulih. Jadi semuanya kita berkolaborasi. Jadi datang ke yang manapun duluan, yang terpenting kita cepat mengakses tenaga kesehatan yang bergerak di bidang kesehatan jiwa. Oke, baik. Nah, ini ngomongin soal terapi juga menarik nih, Dok ya. Biasanya jenis terapi atau intervensi yang efektif dalam mencegah bunuh diri itu apa aja, Dok ya? Dan kemudian bagaimana cara yang efektif untuk mengelola stres agar tidak berkembang menjadi pikiran untuk bunuh diri, Dok? Iya, jadi orang kalau bunuh diri kan tadi ya, terutama tuh pada mereka yang mengalami gangguan depresi yang berat ataupun gangguan bipolar, skizofrenia gitu ya. Sehingga kemudian perlu dilakukan assessment dulu, pemeriksaan yang menyeluruh dan kemudian nanti kita akan lihat nih, ada tingkat stresor yang memang lagi sedang tinggi-tingginya, overwhelmed, overload banget gitu ya atau memang kapasitas mentalnya yang nggak begitu baik. Nah, yang pertama nanti akan disampaikan adalah mengatur pola hidup sehat dengan baik dulu. Mengatur pola makan itu menjadi hal yang penting tuh. Mengatur pola makan yang sehat, tidak banyak makanan-makanan penyedap, pengawet gitu ya, itu akan sangat ngebantu. Banyakin sayur dan buah. Olahraga dengan teratur, exercise, workout 30 menit sehari itu akan mencegah agar kita tidak kelelahan kondisi mental emosional kita. Tidur yang cukup 6 sampai 8 jam. Kurangi paparan cahaya, terutama screen time 1 jam sebelum tidur. Nah, kemudian juga yang penting adalah dalam pola hidup sehat, work-life balance kita, gitu ya. Jadi work hard, play hard, jangan lupa istirahat biar nggak tipes gitu ya. Nah, kemudian latih tuh berbagai teknik manajemen stres ketika berhadapan dengan situasi yang nggak nyaman. Misalnya kita membagi nih kalau dapat situasi dan keadaan yang nggak enak, ini hal yang bisa aku kontrol atau ini hal yang nggak bisa aku kontrol ya. Untuk hal yang nggak bisa aku kontrol seperti pendapat orang lain, sikap orang lain, komentar di medsos, let it go. Jangan habiskan waktu, emosi, dan energi kita untuk hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Fokuslah kepada hal-hal yang bisa kita kontrol dan bisa kita upayakan lebih baik. Melakukan setting boundaries.
bikin batasan-batasan gitu ya. Kalau perlu unfollow orang-orang yang toksik, jaga jarak dengan mereka yang rasanya kurang asik gitu ya. Kemudian juga blokir juga boleh gitu ya. Mulai memprioritaskan diri kita sendiri menjadi pilihan otonomi yang bisa kita ambil agar kesehatan mental kita tetap bisa terjaga dengan baik. Teknik-teknik manajemen stres yang lain bisa kita upayakan. Berbagai mekanisme coping bisa kita pelajari dan lakukan. Diskusi dengan teman-teman kita, bagaimana sih caranya kalau lagi stres gitu ya. Miliki komunitas yang suportif, yang sehat, yang membangun juga akan membuat kita punya proteksi ya bagi kesehatan mental kita. Mas Audi. Oke, baik. Dan untuk proses pemulihan nih dok ya, setelah seseorang mencoba melakukan bunuh diri, dukungan seperti apa dok yang sebaiknya kita berikan nih dok kepada orang yang tengah menjalani terapi ini? Ya, jadi bunuh diri ini kan merupakan gawat darurat psikiatri ya gitu. Jadi kalau memang ada tendensi atau sudah ada tentamen suicide, percobaan bunuh diri, maka akan sangat baik untuk dilakukan perawatan terlebih dahulu. Nah, perawatan ini bisa dilakukan di rumah sakit jiwa atau rumah sakit umum yang memiliki perawatan untuk kejiwaan. Maka yang bersangkutan akan mendapatkan pengobatan, terapi, medikasi untuk kemudian mengatasi berbagai gejala-gejala yang memang sudah dilakukan assessment sebelumnya. Kalau ada depresi, kita berikan antidepresan. Ada kecemasan, kita berikan anti-anxiety. Ada halusinasi, ada delusi, ada obat antipsikotik yang akan membantu. Kalau moodnya labil, swing, kita berikan mood stabilizer. Kemudian ada berbagai teknik psikoterapi, terapi dengan berbicara untuk menguatkan mentalnya, merubah mindsetnya, persepsinya. Ada satu terapi yang kita sebut CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Itu terapi pikiran dan perilaku yang bisa merubah POV, point of view, mindset kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Kemudian tadi yang saya sampaikan ada terapi stimulasi modulasi dengan TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Kita berikan stimulasi dengan gelombang elektromagnetik di otak atau kepalanya. Dan terapi neurofeedback, itu terapi untuk melatih gelombang otak. Ada gelombang delta, theta, alpha, beta. Kalau nggak seimbang, dia punya membuat yang bersangkutan punya masalah mental emosional. Dan kalau kita kemudian berikan terapi neurofeedback, itu akan kemudian membantu menstabilkan. Nah, kalau sekarang ini ada juga terapi yang namanya obat esketamin. Esketamin itu pemberian obat lewat nasal spray. Jadi lewat hidung gitu ya, diberikan semprotan secara nasal dan itu juga cukup cepat untuk kemudian mengurangi dan menghilangkan depresi serta tendensi untuk bunuh dirinya. Mas Audi. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat yang sudah bertanya melalui live Instagram maupun WhatsApp. Kita mulai dulu dari pertanyaan Veranita233. Dok, untuk masalah kejiwaan atau mental, apakah bisa dideteksi dari masa anak-anak? Silakan, dok. Ya, tentu saja. Jadi dari masa anak-anak bisa dideteksi ya. Kalau laporan WHO terbaru itu menunjukkan bahwa anak kurang dari 5 tahun sudah ada yang dideteksi mengalami gangguan ansietas atau kecemasan. Umur 5 sampai 9 tahun kita sudah bisa deteksi tuh adanya gangguan depresi ya dari laporan tersebut. Dan ada beberapa instrumen untuk screening untuk anak-anak. Ada yang namanya SDQ, Strength and Difficulties questionnaire. Nah, itu kalau diisi kita jadi tahu tuh bagaimana sih potensi ataupun permasalahan yang ada pada anak-anak ini dan bantuan serta pertolongan yang cepat dan tepat bisa kemudian diberikan. Dan semakin masuk masa remaja misalnya 15 tahun gitu ya, ada screening dengan SRQ namanya self rating questionnaire. Itu akan membantu kita juga mendeteksi masalah kejiwaan atau mental pada anak-anak remaja. Tapi tentunya orang tua dengan mudah bisa mengobservasi ya kalau misalnya anaknya punya perubahan sikap dan perilaku. Pulang dari sekolah tiba-tiba dia mengurung diri, banting pintu, teriak-teriak gitu ya. Nah, ada perubahan-perubahan perilaku seperti itu, sebagai orang tua jangan reaktif terhadap perubahan anak. Karena setiap perubahan sikap dan perilaku dari anak sesungguhnya adalah cara dia berkomunikasi nih ke kita sebagai orang tuanya.
Jadi pasti ada story, ada kisah di balik perubahan sikap perilaku itu. Disitulah orang tua perlu jadi teman, sahabat, mendengarkan dengan baik, nggak buru-buru ngasih nasihat, memberikan judgmental, penghakiman gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian mendukung agar proses pemulihannya bisa berjalan dengan baik. Mas Audi. Oke, baik. Dan untuk satu lagi pertanyaannya dari Yuli Dwi Asmawati. Dok, sampai berapa lama waktu dikatakan depresi sampai bunuh diri dari gejala-gejala yang ditimbulkan? Depresi itu adalah gangguan kejiwaan. Jadi ada kriteria diagnosisnya. Ada yang disebut sebagai kriteria gejala utama atau gejala mayor, yaitu adalah mood yang depresif, sedih, murung, menangis. Yang kedua adalah minat dan semangat hidup yang berkurang. Sesuatu yang tadinya jadi hobi dan kesenangan kok sekarang nggak senang lagi. Yang ketiga adalah energi yang drop, gampang capek, mudah lelah, malas bergerak. Itu tiga gejala mayor. Baru ada tiga gejala-gejala minor atau gejala tambahan, seperti perubahan pada pola tidur, perubahan pada pola makan, fokus konsentrasi menjadi berkurang, merasa hidup tidak berguna, merasa bersalah, madesu, masa depan suram rasanya, badan gampang capek dan mudah sakit, dan ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau self harm dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Nah, itulah tanda gejala depresi dan biasanya berlangsungnya selama 2 minggu. Jadi kalau udah 2 minggu lebih mengalami hal seperti itu sudah ada tanda gejala depresi. Kita bukan melakukan self diagnosis tapi self awareness. Segera mungkinlah untuk berkunjung, berkonsultasi dengan profesional kesehatan jiwa. Oke, baik. Baik, Dokter Lahargo dan juga Sobat Sehat, kita sudah memasuki pengunjung siaran sehat dan sebelum kita tutup untuk talk show kita pada sore hari ini, silakan Dokter Lahargo untuk memberikan pesan-pesan sehat kepada Sobat Sehat yang mendengarkan. Silakan, Dok. Iya, jadi kesehatan jiwa sama pentingnya ya dengan kesehatan fisik. No health without mental health. Dan diagnosis gangguan jiwa adalah merupakan gangguan medis. Jadi tidak harus kita memberikan stigma dan diskriminasi. Bunuh diri tidak mengakhiri hidup menjadi lebih buruk, tapi bunuh diri menyudahi kemungkinan hidup yang sebenarnya bisa lebih baik. Jadi kalau untuk sahabat sehat semua dimanapun berada, kenali ya tanda dan gejala kalau kita sedang stres, punya masalah kesehatan mental, atau bahkan punya pikiran, keinginan, dan perilaku bunuh diri. Baik itu kita maupun orang-orang tersayang dan terdekat kita. Dan segeralah untuk berkonsultasi ke profesional kesehatan jiwa agar pertolongan yang cepat dan tepat segera bisa didapatkan. Dan akses ke layanan kesehatan jiwa sekarang ini cukup merata di seluruh Indonesia dengan biaya misalnya dengan menggunakan BPJS atau JKN itu obat-obatan dan konsultasi itu gratis, tidak perlu membayar. Sehingga semuanya bisa terakses dengan mudah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Terima kasih Dokter Lahargo atas paparan materinya pada sore hari ini dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami di Radio Kesehatan di program Siaran Sehat. Semoga sehat selalu Dokter Lahargo. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan ya, Dok. Oke, terima kasih. Bye. Baik, Sobat Sehat, demikian siaran sehat bersama Dokter Lahargo pada sore hari ini dan semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan kita ketemu lagi di program-program talk show radio kesehatan lainnya. Saya Audara Mantio pamit undur diri dan saya ucapkan salam sehat.